Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kalau kita bisa berjumpa, kita yakin bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan di dalam kebaikan Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak kita kembali merenungkan kebenaran firman-Nya. Nah saudara, kalau pada saat ini saya akan mengawalinya dengan kita berbicara tentang binatang yang bernama rusa. Rusa itu bukanlah hewan yang kuat. Dia selalu rentan terhadap serangan hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya, seperti harimau, singa, macan, dan sebagainya. Nah, yang unik dari kehidupan rusa adalah setiap kali nyawanya terancam, umumnya para rusa itu ketika dalam bahaya, maka rusa dengan kaki-kakinya yang lincah, dia akan segera berlari dan berusaha untuk menceburkan diri ke sungai, ke sebuah tempat yang banyak air. Nah, mengapa ketika ada ancaman rusa berusaha mencari tempat yang banyak air? Atau kenapa rusa ketika dalam ancaman bahaya dia berusaha menceburkan dirinya ke sungai? Karena biasanya para mangsa akan kehilangan rusa buruannya. Karena setelah rusa ada dalam air, para binatang pemburu konon tidak dapat mencium baunya lagi. Nah, dalam hal ini kita bersama diingatkan bahwa kegunaan air untuk seekor rusa adalah untuk menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, tidak aneh, rusa sangat suka sekali mencari tempat di mana di sana terdapat banyak air. Lalu kita masih berbicara soal rusa. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, makanan utama rusa adalah rumput-rumputan. Dan rumput-rumputan tidak akan tumbuh subur kalau mereka kekurangan air. Jadi dalam hal ini pun kita kembali menemukan bahwa rusa memerlukan air untuk menjamin kesediaan pangan yang dibutuhkannya. Saudara, pada saat ini kita akan melihat bersama firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keenam, yang demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur 42 yang tadi sudah saya bacakan, kita bisa melihat kesaksian dari Daud, di mana ketika dia sedang dalam kondisi menghadapi berbagai persoalan yang ada pada waktu itu, ia mengibaratkan dirinya seperti rusa yang merindukan air. Di sini kita bisa melihat dalam kitab Mazmur bahwa di sini Daud mengungkapkan kebutuhannya akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan, Daud menyadari betapa ia sangat membutuhkan Tuhan, betapa Tuhan sangat penting
dan berarti untuk dia ketika ia menghadapi dan ketika ia harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bahkan saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur 42 pada saat ini, kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang tepat dan yang sangat dapat diandalkan, itu kalau kita lihat tergambar jelas dalam ayat yang ke-6, di mana dalam ayat yang ke-6 dalam Mazmur kita pada saat ini, Daud mengingatkan kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah supaya persoalan-persoalan yang ada tidak membuat kita tertekan dan menderita karena kegelisahan yang ditimbulkannya. Firman Allah, Daud mengingatkan pada kita pada saat ini supaya ketika hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita diminta untuk mau terus berharap kepada Tuhan dan tidak membiarkan jiwa kita terkungkung dalam kegelisahan dan juga diri kita tertekan di dalam kegelisahan. Saudara, marilah pada hari ini kita belajar dari Daud. Mari kita menjadikan kerinduan kepada Allah seperti kerinduan rusa yang merindukan air yang sejuk. Marilah dalam kehidupan saudara dan saya, kita menjaga dan memelihara kerinduan kita akan Tuhan. Dan biarlah itu selalu menjadi sikap hidup saudara dan saya. Apapun yang harus kita hadapi, biarlah kiranya jiwa kita senantiasa merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Semoga saudara, rindu kita akan Tuhan selalu sama dengan kerinduan rusa yang merindukan sungai yang berair. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari persoalan yang ada. Bahkan karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mau berharap kepada Tuhan di dalam kita menyelesaikan segala persoalan yang ada, maka di dalamnya Tuhan akan memberi kepada kita pengharapan dan persoalan-persoalan yang ada akan terasa lebih ringan untuk kita pikul ketika kita hidup berpengharapan kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita sedang dilanda oleh perasaan tertekan, kalau pada saat ini saudara sedang merasakan kegelisahan dan kegalauan yang amat sangat, marilah kita mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, memang kerinduan kita akan Tuhan tidak akan membuat saya dan saudara terlepas dari persoalan-persoalan yang ada. Tetapi kerinduan kita akan Tuhan yang kita pelihara terus-menerus akan memampukan saya dan saudara menghadapi setiap persoalan yang ada dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong saya, biarlah Tuhan yang akan menolong saudara. Marilah kita menjaga kerinduan kita untuk kita terus hidup mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan diam di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya kami senantiasa mempunyai kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair sejuk. Berkati kami Tuhan, agar hidup kami adalah hidup yang senantiasa mencari Tuhan, mencari perkenan Tuhan,
apapun yang sedang kami alami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.